Oke, bismillah adik-adik. Saya coba untuk membahas persiapan PTS yang untuk SMP 2 Kasihan, PTS IPA. Yang pertama, sifat magnet. Menarik segala macam logam tentu tidak. Ada yang tidak bisa ditarik seperti sifat diamagnetik. Lalu kutub sejenis menghasilkan gaya tarik juga tidak. Yang betul kutub sejenis tolak menolak. Dua kutub utara selatan betul, kutub sejenis tolak menolak betul, kutub berlawanan menghasilkan gaya tarik juga betul. Oke, selanjutnya, nah ini yang gambar 4 ya, gambar 4 itu dia selatan ketemu utara, harusnya tarik menarik, dia tolak menolak. Berarti ini cari yang tolak menolak. Gambar 4 itu tarik menarik salah, gambar 2 itu tarik menarik juga, selatan ketemu utara salah. Gambar 1 dan 3 itu tolak menolak kan, karena kutubnya sejenis. Jadi benar-benar 1 dan 3 benar-benar. Lalu ini induksi berarti selatan utara, AB-nya juga selatan utara. Oke, lalu yang ini menggunakan kaidah tangan kanan ya, berarti arah utara ada di Q, ya kan? Arah utara ada di Q, berarti P-nya selatan, Q-nya utara, K-nya selatan, L-nya utara. Berarti selatan utara, selatan utara. Oke, nah ini ingat ya, medan arah gaya magnet itu selalu dari utara masuk ke selatan. Menggunakan kaidah tangan kanan diketahui bahwa yang nomor 1, gambar 1 itu sebelah kanan utara, kirinya selatan. Berarti betul ya, utara masuk ke selatan. Lalu nomor 2 juga yang sebelah kiri menggunakan kaidah tangan kanan, ternyata sebelah kiri adalah utara, kanannya selatan. Utara masuk ke selatan, betul. Nomor 3 kebalik, yaitu malah selatan masuk ke utara, salah. Nomor 4 itu gayanya saling tubuhan, jadi otomatis salah. Oke, berikutnya menghilangkan sifat magnet, membakar, satu dibakar, lalu arus bolak-balik, lalu dibanting hingga rusak. Nah, berarti yang salah itu adalah arus searah, salah. Terus di bawah 0 derajat Celcius juga salah. Nomor 8 ya, seperti tadi, utara masuk ke selatan. A berarti utara, B selatan. C itu berarti dia masuk, berarti selatan. D juga masuk, berarti selatan. Pokoknya yang masuk itu selatan, yang keluar itu utara. Yang E itu keluar, F-nya masuk. Nah, berarti utara, selatan. Yang G itu keluar semua, berarti utara semua. Oke, kalau ini adalah cara digesek. Digesek berarti yang ini digesek dengan utara. Berarti yang kena duluan itu utara, B-nya utara, A-nya selatan. Nah, berarti yang B utara, A-nya selatan. Lalu yang ini dengan kaidah tangan kanan, ketahuan ya kalau ini yang D-nya adalah utara, C-nya selatan. Berarti A-nya selatan, B utara, C-nya selatan, D-nya utara. Berarti susu. Susu berarti B sama C, ya, utara ketemu selatan, tarik menarik. A dengan D, utara ketemu selatan ketemu utara, tarik menarik. AC berarti selatan ketemu selatan, tolak menolak. BD utara ketemu utara, tarik tolak menolak juga. Oke, nah ini deklinasi. Deklinasi itu berarti yang simpangan terhadap arah utara bumi. Nah, berarti yang nomor 3, ya kan? Yang inklinasi itu dengan arah horizontal bumi. Berarti yang nomor 1 atau 4, dua-duanya betul. Saya memilih nomor 1. Oke, ini gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, jadi jadi ngapalinnya gampang. Yang atas itu arus, ya kan, menggunakan kaidah tangan kanan, lalu membentuk tembak seperti jari menembak, lalu ditambah jari tengah itu ke arah kiri. Nah, kalau Y-nya itu apa? Arus, X-nya itu apa? Medan magnet, Y-main, X-main, lihat Y-main dan X-main ya. Nah, berarti yang kirinya adalah Z-main. Kemudian Z plus dan Y-main, Z plus dan Y-main. Nah, gayanya berarti yang X plus. Nah, terus X plus dan Z-main,
X plus dan Z min. Nah, kirinya itu sebelah kirinya adalah Y plus. Oke, gitu ya. Oke, ini gaya Lorentz rumusnya Bill ya. Medan magnet dikali arus dikali panjang penghantar. Nah, ini tinggal dikali aja 20 kali 0,5 dikali 0,2. Sentinya jadikan meter, jawabannya 2. Yang A berarti 2 ya. Lalu yang B itu 15 dikali berapa dikali 2 hasilnya 30. Berarti dikali 1 ya. Yang B 1, lalu yang C itu 12 dikali 1,5 dikali berapa hasilnya 36. Jawabannya 2. Lalu ini galvanometer. Nah, galvanometer itu cuma dipengaruhi oleh jenis kutubnya. Yang lain itu tidak mempengaruhi, berarti ini tidak semua. Jenis kutubnya aja, utara atau selatan duluan yang masuk. Lainnya kuat medan magnet, banyak lilitan, tidak mempengaruhi. Nah, ini kemudian motor listrik itu GGL induksi, pokoknya yang mengubah listrik menjadi gerak itu biasanya GGL induksi. Bel itu elektromagnet, galvanometer itu gaya Lorentz, generator itu GGL induksi lagi, dinamo juga GGL induksi, rela itu elektromagnet. Nah, oke, ini yang kanan adalah primer, yang kiri adalah sekunder ya. Tahu dari mana? Nah, biasanya yang tanda X itu adalah outputnya, sekundernya. Berarti ini 220 volt adalah primernya. Jadi benar. Di trafo step down kan, karena lilitannya itu lebih kecil, yang kiri 80, yang kanan 800, berarti step down dari 800 ke 80 ya. Lalu ini ya, jenis trafo step down benar, kuat arus melalui lampu A, 2 ampere. Nah, yang step down itu rumusnya masih ingat ya, VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, itu ketahuan kalau VS-nya adalah 22. Nah, berarti arusnya tinggal dibagi I sama dengan V per R. 22 dibagi 11 sama dengan hambatannya 11 ya, berarti 2 ampere. Oke, trafo ini di rumahnya 240 mau dipakai ke 12, berarti step down ya. Pilih yang step down 1, step down 2, step up 3, step up 4, step down. Berarti yang betul 1 dan 4. Ini konvensional. Nah, konvensional berarti erat dengan fermentasi, nah, tidak ada gen-genan ya. Sementara modern ada gen, canggih, modern, teknologi sederhana, konvensional. Berikutnya tempe, sudah tahu ya, Orizae, yogurt itu Acetobacter, Lactobacillus bulgaricus ya. Nata de coco, Acetobacter psilinum, kecap, wenti atau soya, tape, Saccharomyces. Oke, lanjut. Nah, ini pembuatan insulin. Yang pertama isolasi dulu ya. Isolasi, lalu kedua disisipkan ya, disisipkan untuk gen insulinnya ke gen insulinnya. Lalu yang berikutnya yaitu setelah bergabung itu lalu dimasukkan lagi ke bakteri. Nah, lalu bakteri itu yang terakhir berkembang biak menghasilkan insulin yang banyak. Nah, jadi ini fungsinya menyisipkan ke bakteri itu supaya menghasilkan insulin yang banyak. Karena bakteri itu kan cepat membelah ya. Nah, jadi DNA insulin itu dimasukkan ke gen, ke bakterinya, DNA bakteri supaya membelah banyak. Oke, ini memproduksi pertanian tahan hama berarti Bacillus thuringiensis. Lalu membuat plastik gula tebu yaitu Rastolnia eutropa. Lalu protein tinggi ya Chlorella. Yang menghasilkan insulin adalah E. coli. Berikutnya pasangan teknik bercocok tanam, yang gambar A itu adalah vertikultur ya, dia ke atas gitu. Yang gambar B itu hidroponik, lalu yang gambar C itu di dalam toples berarti kultur jaringan. Yang D itu akarnya menggantung berarti aeroponik. Kemudian, nah perkawinan dua individu berlainan varietas dalam satu spesies itu ya perkawinan silang. Proses pembuatan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh sang wanita itu bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Kemudian fertilisasi pada sel telur dengan cara menyuntikkan sperma yaitu tanpa keberadaan jantan, yaitu inseminasi buatan misalkan pada sapi ya. Lalu kemudian melestarikan 4 manufah itu positif, ini yang positif juga, terganggu berarti negatif, mengganggu berarti negatif. Oke, jumlah neutron itu adalah selisih massa dengan atom 88 kurang 38 50
nomor atom yang bawah 38, jumlah proton sama dengan nomor atom, sama dengan elektron juga ya 38. Nomor massa yang atas berarti 88, jumlah elektron keluar berarti 28, 18, 82. Nah, berarti 2. Jumlah elektron pada atom adalah sama dengan nomor atom yaitu 38. Oke, gambar berikut unsur itu berarti yang sama semua warnanya dan bentuknya, berarti satu itu ada hijau dan merah berarti senyawa, nomor 2 itu sama semua bentuknya warnanya berarti unsur, nomor 3 itu beda bentuk dan warna senyawa, 4 beda warna senyawa, nomor 5 itu sama bentuk dan warna unsur. Oke, berikutnya ya H2O berarti hanya 1 2O berarti yang nomor 1 ya. O3, O-nya ada 3 sama kan, 1 OOO berarti yang nomor 2. NH3, N-nya 1 hanya 3, nomor 3. NaCl, Na ketemu Cl ya, beda Na dan Cl beda, berarti nomor 4. Lalu yang O2 itu nomor 5. Nah, lalu sifat unsur senyawa campuran, bedanya apa? Tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, unsur. Misalkan O itu unsur ya. Udah, satu nggak bisa dipecah lagi. Bagian terkecil berupa atom itu juga unsur. Perbandingan penyusunnya tetap itu senyawa. Tidak dapat dipisahkan secara fisika juga senyawa. Yang bisa dipisahkan secara fisika yaitu campuran. Nah, itu berarti secara fisika. Sifat penyusun masih nampak juga campuran. Ya, beda campuran gula dengan air, nah itu campuran. Tapi kalau senyawa ya H2O itu nggak bisa dipisahkan secara fisika, harus dengan kimia. Oke, lalu sifat fisika dan kimia. Yang fisika itu berarti yang nampak. Yang nampak seperti warna, perubahan warna, yaitu fisika. Lalu bentuknya, teksturnya itu fisika. Berwarna putih berarti fisika ya, reaktif berarti kimia. Bersifat lunak, bentuk ya fisika. Beroksidasi dalam udara itu sifat kimia. Oke, pestisida itu hama, insektisida itu serangga, nema itu cacing artinya, berarti cacing, fungi itu jamur berarti. Nah, sesuai fungsinya kalsium, kesehatan tulang dan gigi, besi untuk darah ya, pembutuhan protein pada sel darah merah, butuh zat besi, lalu untuk membasmi bakteri itu klorin ya, lalu untuk hormon tiroksin, iodin ya, atau yodium itu kalau misalkan tiroksinnya biasanya kalau kurang yodium itu tiroksin di leher itu akan membengkak menjadi gondong. Oke, itu tadi mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kirimkan. Lihat skor. Wah, ada yang salah nih. 120 dari 126. Nah, lumayan ya. Nggak betul semua ya. Mungkin ada yang salah, nggak tahu di mana. Oke, tapi lumayan ya. 120 dari 126. Oke, thank you.